Halo teman-teman, pada video ke-9 ini kita akan melakukan tambah data dengan menggunakan form dan membuat suatu validator image. Nah, di mana nantinya kita akan memfungsikan form yang sudah kita buat sebelumnya untuk melakukan request ke dalam API. Dan selanjutnya setelah berhasil melakukan request, kita akan membuat validator image, yaitu di mana image yang akan kita tambahkan itu berekstensi PNG atau JPG. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menampilkan preview image seperti ini. Nah, di sini kita terdapat suatu API mahasiswa di mana kita mempunyai dua buah data dan nantinya kita akan menambahkan data ini dan dimasukkan ke dalam database ya. Jadi di sini akan terinput datanya dengan menggunakan form yang sudah kita buat ini. Misalnya nanti kita buat seperti ini, misalnya logo server coding. Nah, kita choose file tentunya, logo. Dan ketika kita tambah data, maka data yang di dalam database itu akan bertambah. Dan untuk API-nya pun akan bertambah. Oke, langsung saja kita ke text editor. Lalu kita buka project yaitu Cakra UI TypeScript. Oke, di dalam file index.txt kita tambahkan const. Nah, selanjutnya kita buat tambahkan beberapa variabel. Register, misalnya handle submit, reset. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan gunakan use form. Nah, di dalamnya ini berisi mahasiswa form type ya. Mahasiswa form type. Nah, seperti ini. Kita save. Oke, ini ada error nih. Oke, teman-teman, sepertinya di sini kita belum terpanggil ya untuk React Hook yang sebelumnya kita sudah install. Coba kita buka terminal baru, lalu kita kunjungi React Hook Form, dimana kita akan lakukan install kembali. Nah, copy. Selanjutnya kita pastekan, lalu kita enter. Oke, sudah berhasil nih. Nah, jadi teman-teman untuk menginstal dari React Hook Form harus diperhatikan ya. Sebelumnya kita harus masuk dulu ke dalam My App seperti ini, lalu kita jalankan perintah npm install React Hook Form. Nah, seperti ini. Jika berhasil, coba kita gunakan use form. Nah, ini sudah ada nih dari React Hook Form. Nah, seperti ini kita gunakan. Selanjutnya kita akan tambahkan suatu parameter. Nah, seperti ini. Coba kita save. Nah, untuk mahasiswa form type dipastikan sudah terpanggil di dalam import. Nah, di dalam inputan kita akan tambahkan kita cari, nah, input, kita akan tambahkan register. Kita panggil nih variabel yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya kita beri name. Nah, seperti ini. Kita copy,
lalu kita pastikan di dalam input file. Nah, karena ini avatar, namanya kita samakan. Selanjutnya di dalam form kita tambahkan on submit, di mana ini akan melakukan suatu handle ya, handle dari submit. Handle submit. Nah, di sini berisikan suatu fungsi submit. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian atas return nih, kita akan buat suatu fungsi. Kita beri nama submit form atau tanda ya. Selanjutnya kita buat const submit. Nah, di sini kita akan gunakan asynchronous seperti ini. Data any, lalu event any. Nah, seperti biasa ini kena panah. Dan selanjutnya kita juga akan buat suatu variabel yaitu dengan let ya. Let form data new, kita buat suatu objek ya, form data. Nah, setelah itu kita akan panggil nih, form data di mana append akan menyimpan suatu nilai yaitu name, di mana name tersebut berisikan data name. Nah, selanjutnya form data append avatar, lalu di sini kita tambahkan avatar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat suatu respon gunakan const, lalu respon misalnya create mahasiswa. Nah, create mahasiswa, kita panggil nih form data, variabel form data. Nah, selanjutnya kita akan buat kondisi respon data status ya. Nah, jika respon data status sama dengan 200 atau berhasil, nah oke teman-teman, di sini kita mendapatkan error ya bagian form data. Ini untuk form data ini kita harus sesuaikan nih pada file API mahasiswa TypeScript. Nah, di sini untuk datanya sendiri kita sudah menggunakan mahasiswa form type. Seharusnya kita mengganti terlebih dahulu menjadi any. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, untuk form data ini sudah tidak error ya. Selanjutnya kita akan buat kondisi if yang di dalamnya terdapat respon data status. Nah, jika statusnya 200, ini artinya berhasil. Nah, di dalamnya kita akan set is loading dengan nilai false. Selanjutnya kita akan melakukan set image preview. Tambahkan set image preview. Lalu kita tambahkan event target reset. Nah, jika sudah untuk kondisi if-nya, kita akan tambahkan kondisi else if. Oke, kita buat,
kita save terlebih dahulu. Selanjutnya di dalam else if condition kita masukkan respon, di mana ini terdapat data status dengan nilai 402. Nah, ini merupakan kondisi di mana kita mengalami error ya, fail. Nah, selanjutnya kita akan memberikan keterangan terlebih dahulu. Ini untuk melakukan set image preview. Nah, ini kita pindahkan ke bawah. Lalu di bagian event target reset ini dilakukan ketika kita melakukan reset form. Dan untuk alert kita akan tambahkan TOAS sukses. Sukses respon data message. Nah, di sini untuk TOAS-nya sendiri ini mengalami errornya karena untuk React TOAStify ini belum terbaca. Mungkin kita akan lakukan install kembali. Kita Ctrl C terlebih dahulu. Selanjutnya kita pastikan terdapat dari directory my app. Selanjutnya kita jalankan npm install -- save react TOAStify. Oke, install dari TOAStify ini sudah selesai ya. Coba kita hapus lalu kita ketikkan kembali apakah sudah ada. Nah, di sini sudah terdapat nih untuk TOAS dari React TOAStify, kita gunakan saja. Nah, sini sudah tidak terdapat error ya. Kita jalankan npm start. Oke, ini berhasil. Kita running untuk Chakra UI TypeScript. Selanjutnya kita akan ke bagian dari backend ya, API. Di sini kita masuk ke dalam mahasiswa controller, di mana kita akan membuat suatu fungsi, yaitu pada create. Nah, di sini kita tambahkan validator. Kita gunakan validator dari library validator ya. Di sini make, lalu kita panggil variabel request all. Kita buat name di dalamnya. Selanjutnya kita buat validasi required unique. Di sini mahasiswa ya. Selanjutnya untuk avatar kita tambahkan untuk syaratnya yaitu JPG dan PNG ya. PNG. Oke. Selanjutnya kita buat kondisi if, di mana validator file maka dia akan menampilkan respon 402 ya, yaitu error. Return respon JSON. Oke.
Nah, kita masukkan status, di mana status jika error akan menampilkan status 402. Selanjutnya, kita tambahkan error message validator, lalu get message big. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat kondisi else, di mana jika tidak error, maka akan melakukan kondisi atau menjalankan kondisi di dalam else. Nah, dalam kondisi else ini, kita akan buat variabel mahasiswa new, kita panggil model mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa name, kita panggil variabel request, lalu input, dimana ini akan digunakan untuk memasukkan dari name. Selanjutnya file, variabel file, dimana kita lakukan juga request file, yaitu dengan name avatar. Lalu variabel avatar time, nah seperti ini. Ini untuk melakukan input file ke dalam database. Kita gunakan get client original name. Get client original name. Nah, atau kita bisa gunakan juga get client original extension. Selanjutnya file move public path, yaitu berisikan img. Lalu variabel avatar kita panggil. Selanjutnya yang terakhir mahasiswa variabel mahasiswa. Nah, kita lakukan save mahasiswa, method save. Oke. Selanjutnya, jika berhasil, kita akan mengembalikan suatu respon dengan nilai 200 dan message yaitu create student, create mahasiswa sukses ya. Lalu return respond JSON, di mana statusnya ketika berhasil akan bernilai 200. Lalu message create mahasiswa sukses. Oke, seperti ini. Kita bisa save. Selanjutnya kita akan buat suatu folder di dalam folder public, yaitu img, yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan image yang kita upload ya. Oke, ini untuk error message, kita tambahkan s, lalu kita save. Oke, di sini terdapat error nih untuk mix. Mungkin untuk validatornya kita bisa ganti validator
support package. Nah, ini kita bisa hapus. Selanjutnya kita save. Lalu kita ke bagian sini di dalam form index. Nah, kita akan tambahkan satu cons ya, yaitu cons error message set error message. Set error message. Nah, sama dengan react use state mahasiswa form type. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah di bagian else files. Nah, kita akan tambahkan set error message. Nah, set error message di mana dalamnya terdapat respon data error message. Oke, seperti ini. Lalu di bagian di bawah TOAS nih, ini kita kasih keterangan dulu, yaitu error message. Selanjutnya kita akan membuat set error message. Nah, di mana ini kita panggil set error message. Nah, kita buat kurung kurawang. Selanjutnya kita ubah di bagian tadi ya, error message. Ini untuk mahasiswa form, kita ubah menjadi any ya. Nah, any. Di dalamnya kita tambahkan dalam kurung. Oke, kita tambahkan name, yaitu dengan data kosong. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi email. Nah, seperti ini. Oke, kita ubah juga yang tadi. Nah, ini dengan kurung, dengan kutipnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di dalam center kita akan tambahkan teks dengan font size. Selanjutnya untuk color kita beri seperti ini, tomatoes. Lalu di dalamnya sertakan error message. Kita panggil name. Ini terdapat error nih. Teks. Nah, untuk penggunaan dari teks sendiri, kita harus melakukan import terlebih dahulu di dalam Cakra UI React. Nah, di sini ada teks. Selanjutnya kita akan copy untuk teks. Kita akan buat kembali, lalu kita ubah jadi avatar. Oke. Selanjutnya kita jalankan aplikasinya, lalu kita bisa cek terlebih dahulu dengan menggunakan inspect element. Bagian tab console.
Nah, di sini tidak terdapat error. Nah, kita lakukan add, klik add. Nah, maka di sini akan muncul the name file is required. The avatar must be file of type, yaitu JPG dan juga PNG. Selanjutnya kita tambahkan untuk set is loading false ke bagian file. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Coba kita refresh terlebih dahulu. Lalu kita add kembali. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data tersebut ke dalam database, yaitu tabel mahasiswa, di mana kita sudah mempunyai 2 data. Jika kita lihat di dalam REST API ini ada 2 data ya. Kita akan hapus terlebih dahulu. Nah, di sini untuk datanya sudah kosong ya. Kita refresh. Oke, untuk status mahasiswa ini berhasil dan data mahasiswa kosong. Oke, teman-teman, kita coba tambahkan data ya. Di sini saya menggunakan server coding, lalu kita akan pilih nih untuk logonya. Desktop. Nah, di sini untuk formatnya sendiri saya menggunakan PNG ya. Karena yang dibolehkan PNG atau JPG. Coba kita add. Oke, di sini nih terdapat error nih. Post internal server error 500. Oke, sepertinya ada API yang kurang tepat nih di dalam codingannya. Kita bisa lakukan cek terlebih dahulu dengan menggunakan Postman. Nah, kita copy terlebih dahulu untuk API-nya. Kita masuk ke Postman, lalu kita tambah. Selanjutnya untuk metodenya kita ganti menjadi post. Lalu kita pastekan, dan untuk coba kita get terlebih dahulu ya, get data apakah bisa diakses. Nah, ini sudah bisa ya, sudah sesuai. Nah, kita tambahkan create karena kita akan meng-create data. Selanjutnya kita ubah menjadi method post. Lalu kita ke bagian body, di mana kita akan menggunakan form data untuk mengeceknya. Kita masukkan value. Value-nya karena terdapat name, kita coba masukkan server coding. Selanjutnya untuk avatar sendiri ini bertipe file ya. Nah, tadi muncul. Nah, kita ubah menjadi file. Lalu kita select. Nah, seperti ini. Selanjutnya coba kita lakukan send. Nah, di sini terdapat error ternyata ya. Tetap gagal nih. JSON. Di sini error encoding model app model mahasiswa. Nah, kita sudah mengetahui nih errornya terdapat di dalam model mahasiswa. Yang dimana pastinya ini berkaitan dengan create dari API. Kita ke bagian controller. Kita bisa cek kembali ini untuk penamaannya mahasiswa, new mahasiswa. Selanjutnya ini mahasiswa name, input name. Oke, move. Ini avatar sudah betul. Di sini mahasiswa. Oh, kita seharusnya mengganti menjadi avatar, lalu di sini juga memanggil variabel dari avatar ya. Coba kita save. Lalu coba kita create ulang dengan data yang sama ya, yang tadi send. Oke, di sini sudah berhasil nih teman-teman. Create mahasiswa sukses. Jika kita get datanya.
Oke, ini sudah berhasil ya. Sudah masuk datanya nih. Maka kita akan lakukan refresh. Coba kita inputkan. Kita cek dulu nih untuk database-nya. Nah, di sini sudah masuk ya. Sudah berhasil. Kita coba masukkan nama saya sendiri, choose file, lalu masukkan picture ya. Nah, lalu kita add. Oke, di sini tidak terdapat error. Tidak terdapat error ya. Coba kita refresh database-nya. Nah, maka data sudah berhasil dimasukkan. Kita akan mencoba mengecek ketika masukkan name yang sama, lalu kita add dulu nih. Maka di sini name has already been taken ya, sudah digunakan. Tapi ketika kita tambahkan i atau yang berbeda dari data tadi, kita add. Nah, refresh. Oh, ini masuk ya. Tuh, untuk datanya. Kita hapus saja. Oke, ini sudah berhasil untuk menginputkan datanya. Lalu kita refresh di bagian API mahasiswa. Nih, sudah terdapat untuk data JSON. Selanjutnya kita akan lakukan cek image di dalam folder public image. Nah, di sini untuk image-nya sendiri ini sudah berhasil masuk ya ke dalam project dari Rafael. Oke, mungkin sekian tutorial pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.